Assalamualaikum, kembali lagi bersama gua, Miskal. Inilah video pertama gua, video YouTube pertama gua. Sebenarnya nggak nyambung ya kalau gua ngomong kembali lagi. Ini kan yang pertama, jadi halo semuanya. Eh, gue cuma mau mulai aja apa yang gue suka. Jadi kali ini gua mau ngomongin, bukan ngomongin ya, gua mau ngebedah prom. Eh, Singkatnya gue punya prompt generator yang gue bikin. Cara kerja prompt generator itu adalah simpelnya itu gue masukin foto biasa atau gambar biasa apapun. Lalu si prompt generator ini nge-extract konteks yang ada di image tersebut dari gambar tersebut yang gue sertakan, gue attach. Lalu gue pilih salah satu style, ada beberapa style dia. Terus pilih filter juga kalau nggak salah ya. Jadi inputnya ada tiga. Yang utama tuh gambar, yang kedua itu style yang dipilih, yang ketiga itu filter. Nah, dua terakhir ini tuh style dan filter ini teks, terus yang utamanya itu gambar, gambar apapun. Jadi istilahnya ngedit gambar pakai AI. Gua bakal demoin caranya gimana, cara kerjanya gimana, terus sambil eh sambil oh ya, workflow belum jelas ya. Sorry, sorry. Jadi habis nginput gambar, style dan filter, gua enter, gua proses, terus si sistemnya itu prompt generator itu bakal ngasih feedback berupa prompt yang siap untuk di paste atau dimasukkan ke tools text to image kayak Nano Banana segala macam atau GPT itu, pokoknya apapun yang text to image. Jadi ngerubah teks, ngerubah prompt jadi image yang sesuai sama yang kita pilih tadi. Oke, langsung aja kita coba. Ini seru nih guys. Jadi kita cari dulu ya gambarnya. Gue biasanya gambar dari Pinterest aja, gambar apa aja. Tapi kalau bisa yang gambar yang biasa dulu, jangan yang banyak editan kayak gini nih. Ini boleh teman, jangan orang kayak gini ya. Kalian ada yang punya hobi kayak gue gini nggak? Oh ya, ini keren nih. Oke, ini keren. Oke, kita copy dulu. Kita udah punya satu gambar. Kita copy gambar ini, terus kita ke prompt generatornya. Nah, ini gue punya beberapa sistem prompt generator ya. Ini salah satunya aja ya. Oke, terus gue paste aja sini referensinya. Terus style sama filter. Oke, kayaknya itu udah beberapa doang deh. Stylenya coba beberapa tuh, gue coba tuh cyber. Oke, cyber plus filternya lu mau apa ya? Bebas aja. Keren ya. Silence. Coba. Nah, ini langsung GPT GPT itu cepet ya. Nah, ini udah ada konteksnya, breakdown color palette, texture layernya ada, layoutnya kayak gimana, HUD, UI overlays, typografinya kayak gimana, moodnya gimana. Udah ada semua, langsung kita paste, kita copy. Nah, ini gue pakai free pick ya, dulunya free chalk. Kita buat di 3:4 aja aspek rasionya.
Kita langsung coba dua kali guys ya. Ini Nano Banana tuh sekarang GPT tuh. Wah, GPT 2 tuh masih berbayar. Kayaknya bakal terus berbayar deh. Kayak GPT 1,5 tuh. GPT 1,5 tuh dulu waktu awal banyak yang kalau bilang keren, cuman gue bilang nggak terlalu bagus sih. Terus berbayar. Jadi ya udah. Oke, ini yang Nano Banana udah keluar. Kita lihat. Oh, ya. Kalau dilihat sama gambar aslinya keren ya. Padahal gue nggak attach gambar ininya loh. Tapi dia bisa sama. Biasanya gue sih gue tambahin. Atau kita coba ya. Kita copy. Nah, taruh deh. Kita langsung cek aja one by one. Alright. Ini keren sih detailnya. Nah, ini agak aneh nih teksnya. IB Dins HUGA HGUB OY. Ini cukup abstrak ya. Frequency kurang Y. Working. Warning maksudnya kali ya. Belakangnya apa ini overlaynya ya. Kurang jelas. Identity old. Ah, konteks ini nggak jelas nggak apa-apa, tapi kalau yang agak gede gini yang kebaca gini, kalau nggak jelas kelihatan banget jeleknya. Maksud gua overall clean ya. Ini signal frekuensi jelas, loading proses, oke, barnya clear, clean, detik menitnya ini juga susunnya clean. Ini juga namanya elemen-elemen mikronya gini keren. LUD, level, attack, strength, oke lah. Overall keren, cuman seperti yang udah gua duga, Nono Banana tuh masih kurang kece buat ngegenerate, menginterpretasikan teksnya. Overall oke sih. Kalau kita lihat yang GPT tuh, kan, anjir garang banget ya. Lihat aja ya, perbedaannya. Ini GPT 2, terus yang ini Nano Banana 2. Kelihatan jauh banget kan. Nah, yang di sini jelas ekstrim ya kalau kata gue ya. Kita lihat detailnya deh. Tuh, lihat detailnya tuh. Nggak ada yang typo, kata-kata gue mah. Ini perfect sih. Tapi kita lihat satu-satu dulu. Ini bahkan ada tulisan Jepangnya ya. K9, ini ya K9 mungkin karena ada elemen anjingnya, objek anjingnya ya. Signal frag, K9 unit, GPS, longitude latitude ya. Warning, ini window elemennya ada warning. Sama kayak yang Nano Banana 2, cuman ini working. Ungu juga, sedangkan yang ini warning dan ini lebih jelas. Ada glitchnya, keren sih. Sistem error 505. Cuman gue nggak tahu ya nih teksnya apa ya belakangnya. Kalau ada yang bisa baca komen. Kernel, kernel ini apa ya? Kernel apa? Pakai ada stensil anjingnya lagi, anjir keren banget. Kelas Canis breed American Bully status aktif. Detail banget ya. Daytime resolution. Ini keren sih. Loading kernel. Oke, ini nggak masalah menurut gue. Tapi kalau ada yang tahu konteksnya apa, gue nggak tahu nih kernel apa kernel ya. Atau nama aja ini barcode-nya. Oke, ini kernel ini kayaknya buatan si interpretasinya si GPT-2 aja ya. Lebih advance kalau kata gue. Jadi worth it menurut gue kalau bayar
400 kredit. Ini keren sih. Ada elemen-elemen grafik mikronya ini. Kalau gue sih jelas suka hasil dari GPT-2 ya. Sekarang kita coba masukin input image aslinya sebagai reference. Jadi gambarnya bakal sama persis. Kalau ini objek orangnya memang sama ya. Botak, rambut blonde, terus outfitnya gini, anjingnya kayak gini sama. Cuman kalau kita tambahin pakai input image yang original tuh pasti bakal sama, cuman di overlayin sama grafik aja. Oke, kita coba lagi resolusi 2K kali ya, yang GPT-2 juga. Kalau kata gue ya, kurangnya yang Banana 2 tuh jelas interpretasinya teks masih kurang sempurna. Terus ini terlalu clean. Mungkin kalau orang yang prefer clean ya, keren-keren aja. Tapi kalau gue, oh ini lebih chaos jelas ya. Dan walaupun chaos juga teksnya sama sekali nggak ngeganggu gitu. Banyak teksnya dan semuanya pelafannya bagus. Nah ini dia. Sih ini kan gambar aslinya ya. Walaupun gue nggak mention di image satu gitu, tapi dia tetap ngerti. Lihat ini aneh banget. Nana Banana 2. Apa karena resolusinya nggak sama ya? Tapi harusnya sama. Ini tuh 916 ya portrait ya. 3 banding 4, kalau 3 banding 4 malah lebih safe ya kalau Nana Banana 2 ini pakai ini. Maksud gue safe tuh ya main aman aja gitu. Minimal banget elemen-elemen grafiknya. Belum jadi. Oke, kita tunggu. Alright, now we're talking. Damn, look at this. Glitchnya dalam banget sih. Anjir, keren banget. Segera ada siluet ini cuy. Ada lain ada juga. Ini keren banget. Kennel tuh apa ya? Kandang kennel tuh. Make sense lah. Bukan kata-kata yang ngarang gitu. Anjir keren ini. Glitch juga. Anjir. Ah, ala-ala streetwear gitu keren banget. Asli sih. Keren. Jadi ya, sistem gue ini tuh nggak nggak ngasih spesifik mesti keluarin kata apa gitu. Jadi sangat-sangat random gitu, tapi sesuai sama konteks yang dikasih sesuai input. Jadi inputnya ada anjing, ada orang lagi bawa anjing itu jelas masih elemen K9 mungkin masih relevan gitu. Jadi sistem gua ini bekerja dengan baik. Tapi untuk masalah behavior tiap model itu yang nggak bisa gue kontrol ya, karena eh, kita sama-sama pakai prompt yang sama, cuman kita lihat sendiri kan tadi perbedaannya antara Nano Banana 2 ini yang main aman, teksnya juga tipe kerasa banget AI slope-nya, sedangkan yang ini GPT-2 ini chaos banget, chaos dalam artian yang gue suka gitu, elemennya kayak streetwear gitu lah, warnanya ungu sama hijau terang gini, gue suka sih. Kita coba lagi yuk, cari referensi yang beda. Kita coba balik lagi.
Oke, ini ada si Kevin McAllister. Udah kangen gue nonton ginian. Kita coba sekarang salah satu input itu Zayn Bad Boy kali ya. Enak banget. Kalau buat seru-seruan sih oke. Cuman kalau lo mau seriusin terus mau lo pakai buat apa? Buat sesuatu yang lo ini lagi kayaknya mesti ada manualan lagi ya. Mesti di teksnya mesti di force teksnya lu taruh di sini teksnya mau apa gitu. Jadi kalau ini sama sekali nah ini kan ada tulisan rare issue ini kata-kata yang random tapi dipilih sesuai konteks. Jadi bukan gua tulis di sistem ini lu harus di bagian ini lu harus tulis rare is itu enggak sama sekali enggak. Jadi ini kata-kata random yang sangat relevan. Oke, kita coba lagi ya. Kita langsung ke banana 2 lagi. Kita paste dan kita masukkan gambar originalnya aja buat jadi reference. Sebenarnya bisa langsung kayak gini, cuman kita coba pakai apa? Kita sebut referensi di sini, guys. Nah, ini di sini. Biar dia tuh ngarang-ngarang mukanya kayak gimana ntar sama jadi aneh. Error. Kita coba GPT dulu. Nggak bisa di anak-anak. Oh my god. Pelanggaran. Oke, kita ganti deh. Jangan scan. Takutnya child abuse beberapa sistem. Tapi ya udah ya kita cari yang lain. Kecil lucu banget. Ini aja. Kita pakai yang sama. Zain. Sorry, kayaknya gue ada salah ngerti deh. Soalnya di sistem yang Cyberpunk 2 ini dia cuma masukin style aja. Jadi cuma ada dua input itu input image sama input teksnya style. Ada ada lima kalau nggak salah deh. Jadi nggak ada filternya ya. Kalau ini masukin karena biar ada nambah konteks aja. Oke, kita coba lagi. Setting ke 2K resolusinya. Nah, ini bisa. Iya, tadi error karena gambar anak-anak, nggak boleh. Jadi polisinya model kayak Nano Banana sama GPT-2 emang nggak ngebolehin ngedit atau mengubah foto yang mereka klasifikasikan sebagai anak-anak. Tapi gue sebenarnya beberapa kayak pernah deh masukin, tapi kadang lolos, kadang enggak. Tapi ya udah kita lihat ini Zain. Zain itu apa ya artinya? Zain. Zain. Sama. Oh, magazine. Oke, warna ala-ala eh, apa namanya? Majalah. Oke. Nah, ini lebih clean. Limited edition collector's item.
si keren, cute but British. Ada tulisan Jepang. Pet Drops Volume 1 Sideway Cat serial number. Ini double serial number ya. Menurut gua oke lah, cuman karena double kita jadi ini power cuteness. Alright, let's go. Sekarang kita lihat yang GPT-2 belum kelar. Oke, ini dia. Tuh, lihat lebih majalah yang mana? Jelas yang ini lah ya. Lebih rame, terus lebih kece, lebih catchy. Kalau mau lihat satu-satu udah pasti aman ini textingnya. Lihat ya satu-satu nih elemen-elemennya juga. Grainnya ada, majalah-majalah jadul gitu, Too Cute to Care. Nah, she's so cool. Parental advisory explicit proof. Keren banget. Overall keren. Cuman yang gak gue suka dari GPT tuh, mau dari seri yang lama sampai sekarang tuh, dia masih punya khasnya tuh, ada kekuning-kuningan gitu, yellowing ini jelas banget ini. Terus sama grainnya itu tebel banget. Mesti di adjust kayaknya kalau untuk keluarin gambar di GPT, kalau emang lu nggak suka ya, kalau terlalu yellowing, terlalu apa, grainnya terlalu hard, itu lo bisa lu kurangin, lu bisa mention aja di sini. Cuman kalau gue sih nggak masalah ya, karena ini masih relevan sama teksnya. Teksnya warna emas-emas gini kan. Overall keren. Anjir. Eh, di cropnya juga bagus lagi daripada hmm, bagus. Suka sih gua Fury and Famous. Gue jujur udah beberapa kali ngetes prompt generator ini ya, dan gue emang lebih condong ke hasilnya GPT-2 semua. eh Hasil dari Nano Banana 2 emang flat aja kalau kata gue, walaupun keren ya, tapi kalau lu compare, pasti lu pilih GPT-2 pasti deh. Kalau cuman lu punya toolsnya Nano Banana 2 ya udah, lu nggak bisa improve lagi gitu. Cuman mungkin lu bisa nambahin kalimat atau kata-kata yang emang lu perlu masukin gitu. Cuman kan ini kalau dari GPT-2 kan chaosnya sangat-sangat terstruktur dan banyak elemen grafik yang ditambahin. Jadi sangat-sangat tidak flat dan menarik. Secara graphic design gue nggak bisa banyak berbicara karena gue bukan orang yang backgroundnya punya graphic design ya. Tapi gue sangat suka sama graphic design. Makanya tools ini ngebantu gue buat, at least buat ngebahagiain gue kalau gue bisa generate hal-hal yang kayak gini. Gue suka aja coy. Kira-kira mau gue rilis gak ya promnya, prompt generatornya? Yang mau komen, cuman gue nggak tahu mau dijual berapa. Gue banyak sih eh prompt generator. Nanti gue cerita ke video-video gue yang lain ya. Sekarang review sistemnya itu dulu. Review apa namanya, sistem prompt generator dari Cyberpunk 2. Nanti kita lanjut lagi ke sana. Ke sana. Kita lanjut lagi ke tools-tools gue yang lain. Oke, sekian dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Seenggaknya ini buat pembelajaran gua. Sekalian belajar ngomong, belajar pitching, belajar ngomongin apa yang gua rasa, ngomongin apa yang gua suka.
Thank you semuanya. Assalamualaikum.